jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore, mencuci mata sambil mengecek dia di lintas melawai. Muda-mudi selalu pasangan sio. Buat para sahabat lintas melawai, ini tempat sangat luar biasa. Jadi buat yang hobinya ngopi, ya mungkin nanti lebih jelasnya nih di sebelah kiri saya nih narasumbernya satu. Iya. Coba perkenalkan ini yang sebelah sini. Aku Angki. Saya Ibob. Saya Maya. Maya. Dengan warna kuningnya luar biasa. Ini kaosnya kayaknya boleh minta. Tenang dikasih kok. Kebetulan. Iya keren tuh. Ada aksen di abu-abunya. Iya, bagus kok dari tadi juga gue juga naksir ya. Mudah-mudahan bukan pada saat kampanye nanti. Ibob, kita gak usah panggil Mas atau Ibob ya. Oke. Santai. Ya, Ibob. Santai. Ibob, ini lokasinya daerah mana sih? Daerah Condet. Ya, detailnya dikasih tahuin. Jadi tepatnya terletak di Jalan Impres Raya Ya. nomor 47A, ya, daerah Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Nah, letaknya pas di seberang RSUD Kramat Jati. Ini kenapa kita shoot? Karena ini anak LM dulu. Tapi anak LM ini kenapa sampai kemana-mana? Terus berakhir di Jakarta Timur. Jadi yang mantan-mantan anak LM ya yang sekitaran Jakarta ada di Jatim bisa ke. Welcome to the yard. Hah? Coba dia. The Yard. Bener. Biasanya gue Artinya nggak tahu tuh. Artinya The Yard. Ya, artinya yang gue tahu apa kapal boat itu. artinya halaman. Oh, halaman, ya Allah. Kenapa dibilang namanya the yard? Karena ini merupakan halaman sebelah rumah kita. Oh iya, Gitu. sudah di rumah. Iya, enak banget sih, nggak jauh-jauh banget. Bobby. Ibob. Oh iya. Yang di Bali. Biasanya kalau Bobby itu dipanggil manjanya Ibob. Ya. Bobby, masalahnya kalau itu ada Bobby, kita kembar, ada tetangga dulu namanya Bobby. Oh iya. Ini namanya Prabowo. Wih, pantes dulu. Berarti waktu kalau dia menang kita nggak jadi YouTuber. Gue langsung. Sebentar, nama panjang gua tahu nggak? Apa? Prabowo Soeharto. Lebih serem lagi kan? Jangan-jangan bokap dulu ngefansnya Pak Harto kan ya. Namanya Soeharto. Oh, iya bener. Belajar lagi. Ibob, ini konsepnya apa sih yang bikin kita nih tergila-gila? di sini? Oke. Jadi kalau dari konsep sekarang ini kita punya konsep indoor sama outdoor ya. Yang membuat kita beda adalah we roast our own beans. Jadi kita selalu roasting semua beans kita sendiri. Oh, Iya. Baru mau tanya. Nah, jadi kita selalu we roasting our own beans. Jadi kita tuh bisa ngontrol dari mutunya, dari kualitasnya dan selera kita tesnya seperti apa. Gitu. pantes tadi ini endul banget nih. Cucu ya. Cucu. Alhamdulillah. Kopinya dari mana aja? Nih, ini. Oke, Banyak varian. ini mana nih? Toraja Sapan. Sekarang ini kita biasanya punya antara 10 jenis kopi deh gitu ya, berganti-ganti ya, minimal 10 jenis kopi. Di Indonesia itu kan lagi mulai hype lagi ya, Iya. lagi mulai hype lagi. Jadi kalau kita ngomong dulu kopi kemasan, itu kalau di dunia perkopian dibilangnya first wave coffee. Iya. Ya, first wave coffee itu isinya kopi kemasan loh, lagi Iya. ngetren-ngetrennya tuh kira-kira 10 tahun yang lalu. Betul. Ya, kemudian mulai second wave itu adalah kopi kekinian. Kopi kekinian yang campurannya gula, espresso base, Iya. dan lain-lain gitu. Muncul kemudian third wave, kita udah mulai di ujung third wave nih sekarang, di mana orang itu lebih suka kopi-kopi manual brew. Ya, sekarang kalau zaman dulu kita kan ada susah ya, kafe banyak, Iya. yang jual manual brew tuh sedikit. Iya. Even kita ke Bali gitu ya, yang jual manual brew setengah mati, susah kita nyarinya. Nah, ternyata makin lama anak-anak muda zaman sekarang itu udah makin ngulik, ya. Iya. Ngulik, mulai elaborasi sama petani setempat, Iya. sehingga Indonesia ini udah mulai masuk ke namanya fourth wave, di mana kopi-kopi specialty dulu makin mudah. Udah pernah dengar kan namanya anaerob, ya kan ya? Iya. Iya.
halu banana. Ya itu kan udah mulai prosesnya specialty udah mulai canggih gitu. Nah itu udah mulai populer anak muda sekarang gitu. Nah, Ini prosesnya gimana nih, Bob? Nih, ini dapat kopi dari daerah-daerah, and then kita roasting sendiri atau seperti apa? Oke, jadi gini, kalau dalam istilah rasa kopi rasa kopi itu terbagi 3. 60% itu adalah proses petani dan pasca panen. Jadi kalau tanamannya bagus, nanamnya bagus, panen dan pasca panen itu kan kopi itu kalau begitu panen nggak bisa langsung dimakan kan, dikeringkan dulu dengan berbagai macam proses. Nah itu 60%. 30% itu di tangannya roaster. Barista sebenarnya cuma 10%. Cuman gayanya paling dapat. Kira-kira. Tatonya paling banyak tuh kayak bogel. Nah, Bu, itu mau nanya, mesin itu mesin apa, Bob? Nah, itu mesin roaster. Mesin roasting kopi. Apa? Iya, mesin ya. Mesin roasting kita. Ya Allah, gue pikir tadi mesin gulali. Itu jadi mesin itu prosesnya gimana, Bob? Oke, jadi prosesnya itu kalau kita lihat atas yang corong itu adalah untuk masukin untuk ininya green bean-nya ya. Jadi proses namanya roasting itu adalah memproses green bean ya, yang kita sesudah yang kering ya, dimasukkan kemudian menjadi kopi sesuai dengan karakter kopi itu sendiri ya. Ada flavor, ada flavornya ya. Oh, nggak ada flavornya. Flavor itu bawaan. Itu kenapa harus ada bawaan ya. Gitu ya. Nah, jadi namanya kalau kopi itu rada fruity, asam, kemudian ke pahit, itu kan memang beda jenisnya ya antara arabica dengan robusta. Sedangkan roasting itu adalah karakternya gitu. Karakter. Jadi kita bisa ngerosting itu dari light to medium sampai dark misalnya. Tergantung penggunaannya. Gitu. Jadi memang setiap bean itu nggak bisa di roast dengan sama gayanya, beda. Karena masing-masing bean punya karakter. Oh ini lebih enak keluar rasa kopi, ciri khasnya dari daerah ini dengan roastingnya medium. Kalau zaman dulu mungkin kalau bean di roastingnya tabrak, pokoknya matang semua, gitu loh. Tapi justru modern kadang-kadang kita bisa sedikit aja dikit lagi sebelahnya angus. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa beda ini emang dark, apakah gosong? Jadi sekarang kita udah lebih apalagi kalau varian-varian yang Arabica ya. Arabica itu spektrum rasanya lebar. Indonesia tuh kaya Jadi dari tiap daerah tuh ciri khasnya beda-beda. Kita menggali itu dengan masing-masing roastingnya kita coba. Mana sih yang lebih enak? Apakah medium? Apakah medium dark? Apa dark? Itu makanya kita ngerosting sendiri, kita jadi nemuin gitu yang mana yang ketemu dari masing-masing bean gitu. Pokoknya rasa tu rasa akan berbeda dan juga rasa tu rasa akan berbeda setiap hari, tergantung dari pasangannya. Aduh Mbak, terima kasih. Ini apa nih? Itu namanya ice lecithin. Oh ya Allah, memang tentu kesukaannya dia itu. Memang. Iya. Terus selain kopi ada makanan apa? Karena saya lihat ini ada sahabat saya ada di sini nih. Ini buat para sahabat lintas Melawai di sini. Ini ada sahabat saya waktu saya juga masih pakai celana pendek. Itu dia juga ngeceng dulunya nih. Iya. Tetap ya konsisten. Itu sekian puluh tahun saya pernah makan bareng juga sama dia, sama Dewi yang punya warteg itu, sama Ade dan sebagainya. Terus tiba-tiba di calling lagi untuk tapi saya bingung, ini tiba-tiba ada sahabat saya. Bagaimana Ibu ceritakan? Pada dasarnya saya lagi belajar sama kakak saya. Belajar karena saya juga, aku pencinta kopi. Tapi kalau untuk varian-variannya masih belajar nih, gitu loh. Untuk pengen sih lebih memperdalam ya, karena emang happy gitu loh. Ternyata kopinya tuh banyak banget, bukan cuma pahit atau asam aja. Ternyata kok ada aftertaste-nya. Itu belajar dari kakak saya sama kakak ipar saya, jadi happy aja gitu loh. Kalau di sini sih namanya makanan ya kayak kita ada roti ya, temennya ngopi deh, roti bakar, singkong goreng. Terus abis itu coba-coba nih, karena memang
teman-teman banyak yang suka. Mama itu dulu punya resep makaroni skutel dan yang makan katanya sih enak ya. Tadi aja padahal saya display gini ternyata ditanya ini boleh dibeli, ya beli aja gitu loh. Jadi boleh PO, nambahin kerjaan sih harusnya. Tapi pada dasarnya kita emang konsepnya tuh untuk nguyup lah, untuk seneng-seneng. Jadinya emang ya santai-santai ya Mas ya, asik aja cari tempat nongkrong baru deh gitu. Santai-santai tapi tetap profit. Itu mesti dong. Cuan. Ini kan lama ninggalin Indonesia di Amsterdam berapa tahun deh? 3,5 tahun di Den Haag sayang. Iya di Den Haag, iya. Terus kalau di sana ngopi-ngopinya di mana tuh? Di kanal dong, di pinggir kanal dong. Sambil kalau di sini Kali Ciliwung nggak mungkin ya. Kalau di sana seneng di luar karena nggak bikin melting. Kalau di sini keluar aduh melting dong, keringetan, panas, sumuk. Kalau di sini cukup di Deyat. Iya, Deyat. Di halaman ya Pak. Halaman. Tapi ini lucu loh kafe karena benar-benar nyambung gitu antara. Jadi yang mau bisa merokok ya di sebelah situ. Bawa jam-jam nyanyi-nyanyi. Oh itu ada juga live musiknya nanti. Tapi jangan sekarang ya, nanti dulu ya biar nggak Iya, betul. Bisa di depan corong terus. Maya, ini Maya sendiri yang meramu kopinya apa? Kalau resep-resep ini kita kolaborasi juga sama anak-anak yang barista. Jadi kalau resepnya memang kita punya satu ciri khas yang namanya kopi bikin kangen ya. Kopi bikin kangen. Hati-hati deh. Namanya dari siapa Kak? Ya. Sementara protes apa namanya, tapi itu yang paling laku. Emang laki itu begitu loh. Bikin kangen lebih touch gitu. Oh gitu ya. Tadinya mau buat nama yang lain cuma kepanjangan. Kopi itu hitam, tapi hatiku. Ingat Oti, kopi itu hitam. Andre, kopi itu hitam. Tapi hatiku putih. Judulnya black and white. Itu hitam putih. Iya. Itu nanti ada bagiannya tadi. Saya sama Mas Vito tuh udah bikin janji. Oh iya. Udah. Dulu ada rombongan pesta rame banget. Anggotanya dibilang kira-kira ada sekitar 150. Wah, mampus kasih lo. Itu tawuran apa Vespa? Tapi rata-rata katanya udah punya umur semua, maksudnya udah yang 50 ke atas. Iya. Ini milenial lagi. Iya, ember. 50 tuh masih milenial. Iya. Dibanding tadi yang 65 sama 70 ya. Dan mereka tadi gue ditanya, lu SMP 12 juga? Enggak, gue SMP gue lintas Melawai. Lintas Melawai lah. Tapi emang bener nih, di sini nih karena anak selatan dulunya, anak selatan maksudnya anak LM. Anak LM kan dari mana aja, tapi mainnya di selatan. Nah sekarang kan Jakarta gede banget, jadi kesempatan kita memang ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, masuk lagi ke sana. Nah yang di Jakarta Timur nih, di sini kan penting loh. Iya, yang di Jakarta Timur nih, ya, yang di daerah-daerah sini, anak-anak LM nih ngopi di sini, waduh enak banget. Dan gampang, gampang banget carinya. Wes bisa ya? Oh, gue kan lu tau sendiri gaptek. Bukan main. Iya, sama. Tadi kita juga diputer-puterin. Karena gini, Condet Kramat Jati ini kan emang di sini Kramat Jati Jakarta Timur. Iya. Tapi Condet ini sebenarnya daerah Jakarta Timur yang paling selatan. Iya. Tinggal nyebrang Cileuncut. Iya. Udah Jakarta Selatan. Tadi teman saya juga bilang, "Gil, ini udah termasuk Jakarta Timur ya? Kalau kita selatan ya?" Iya, karena kita cuma di Ciliwung doang. Iya, itu perbatasannya selatan sama timur. Gitu. Nah, balik lagi dong ke kopinya nih. Dengan alat segede gini, Bob. Kira-kira nih yang kita bisa temuin tuh kopi dari mana aja bisa optimal di alat ini. Oh, kalau gini, kalau namanya di roasting ya, Nah. itu pasti kaidah utamanya sih
beans-nya itu harus cukup bagus ya. Sama jadi dari pertama kita kalau namanya kopi kita selalu ambil kopi yang grade 1 ya. Terus tingkat kekeringannya mencukupin. Kenapa mencukupin tingkat kekeringan? Karena kalau nanti kopinya masih terlalu basah ya, nggak sampai standarnya, itu beda roastingnya beda lagi dan kemudian rasanya juga mungkin beda gitu. Jadi itu memang kita harus ketat pas kita kurasi kopi-kopi dari mana aja. Kadang-kadang kalau belum cukup ya kita jemur sendiri terpaksa sampai dia ideal. Nggak di hand dryer aja biar kering. Kalau Ide bagus. iya, cuma takutnya tumbuh rambut lagi. Enggak, soalnya gini. Ini kan banyak kopi-kopi dari daerah, dari Bengkulu, Seluruh Indonesia deh. iya, seluruh Indonesia. Yang kadang-kadang kita malah lewat yang di sini-sini nggak keambil. Nah, itu kan sayang tuh. Mungkin maaf nih, kayak kopi Padang deh. Iya. Kopi Padang itu dijual di restoran Padang. Iya, betul betul. Padahal kita bisa ambil tuh, enak kok rasanya. Iya. Kayak di Mandaga. Ya, di tempat kita nongkrong itu. Emang ada daerah kering apa gitu ya? Ya, jadi kalau kita melihat begitu kita lihat proses pasca panen itu akan melihat kita akan langsung bisa ketahuan sebenarnya daerah itu daerah basah, banyak hujan atau banyak kering. Oke, contoh misalnya kayak di sini ada Majak Singi, ada 4 Lawang, sama ada Temanggung. Itu semua prosesnya natural. Kalau Robusta atau Arabica itu biasanya menganut kepada tingginya daerah tertentu. Iya. Robusta itu biasa ditanam 900 meter ke bawah, Arabica ditanam 900 meter ke atas misalnya. Tapi pas yang asam yang mana nih? Yang asam yang Arabica. Oh, Arabica. Ya. Nah, okay. Nah, terus untuk itu Jangan diterusin dulu. Oke, Ibob teruskan. ya. Jadi Oke. yang asam yang mana nih? Oke, yang asam yang Arabica. Atas. Nah, tadi kan kita ngomong mengenai masalah pasca Benar. proses pasca panen. Iya. Ya. Jadi kalau yang namanya natural ya, natural itu berarti dia dijemur kering. Namanya dry hull ya, dijemur kering. Itu berarti daerah yang memang airnya sedikit. Sehingga kayak daerah misalnya Majak Singi, saya tanya, "Pak, ini kenapa selalu dari sini keluarnya prosesnya natural?" Iya Mas, karena sini nggak ada air. Jadi kalau kita ada air, daripada nyuci kopi, mendingan kita nyiramin tanaman yang lain. Untuk Majak Singi itu di daerah Bukit Menoreh, Borobudur. Gitu. Jadi Jawa Tengah. Oh, itu tempatnya menarik. Kalau ke sana kita udah sampai ujung ya. Dan mereka itu petaninya itu udah punya kafe sendiri sekarang. Iya. Gitu. Punya kafe di atas. Jalannya 700 meter di atas mobil. Jadi mereka di sana punya dari tanamannya ada, proses dryingnya, sampai proses kemudian roastingnya juga ada. Boleh tuh, Bobby. Gitu. Bob, ajak kita untuk ngeliput. Iya, Iya, saya boleh. kenal. Tapi Dan memang ada wisatanya. ada wisatanya dan mereka itu menggunakan semuanya full organik. Jadi ibu desa di sana itu mereka membuat sida-sida, itu dalam arti insektisida, herbisida, pestisida itu secara organik. Semuanya. Dan mereka punya prosesnya. Sida-sida ngerti nggak? Sida-sida. Ini bukan sida-sida dalam komik ya. Itu artinya Kasim kalau dalam komik Kopingho. Pak masih tahu kan udah yang baca Kopingho kan? Nyewa ya. Masih hafal gua. Oh gitu ya, organik semua sana ya. Memang Boleh ada nanti. wisatanya kok. Keren. Boleh nanti kapan-kapan kita diajak ya. Jadi sida-sidanya pun organik. Organik ya. ya. Jadi sekarang akhirnya mereka bisa melabel itu bahwa namanya Majak Singi Organic Natural Coffee. Itu mereka udah mulai begitu sekarang kalau nggak salah saya. Nah, salah satu itu yang diambil dari situ. kopinya. Iya, dari situ. Tinggal sedikit. Kenapa? Karena tahun 2020 ternyata kita kemarin ke sana. 2021 itu mereka udah habis. Udah habis dalam arti udah nggak ada stok sama sekali. Jadi kita harus nunggu tahun 2022. Kurang bagus ya kemarin ya. Tahun lalu kurang bagus gitu kan. Ini apa ekspor? Kurang banyak, sorry. Untuk dalam negeri semua. Kafe-kafe. Gitu. Organnya. Ya mereka cuma 1,4 ton tuh kan terus dibagi-bagi seluruh Indonesia gitu. Jadi udah nggak dapat lagi. Mau 3 kilo beli kemana nggak ada. Kita waktu pertengahan tahun lalu Waktu pertama masih dapat gitu berapa kilo. Wah udah nggak ada. Kuota udah habis. Itu salah satu dari yang bagus tuh ya.
Ya, dalam arti Silakan, bagus dan orangnya belum banyak sendiri. terekspos, gitu ya. Nah, mereka itu jadi petani itu udah mungkin dari generasi kedua, cuman banyak nggak terekspos gitu. Iya, Nah, nanti ini lah sekarang kita dibawa lah, berapa biar 4-5 tahun terakhir ini Itu belum pernah. kemudian mulai dibimbing. Kebetulan saya kenal sama yang ininya, penyuluhnya, dan mereka dibimbing secara advance gitu. Jadi benar-benar gitu loh. Dari hulu sampai hilir dibimbing gitu. Dan dicarikan dana dari BUMN segala macam. Jadi bisa maju gitu mereka di sana. Nah itu tuh yang keren banget tuh kalau bisa nyambung antara yang di kota dan di daerah, ya kan? Kalau aku boleh ngobrol sebentar. Kebetulan punya pengalaman. Jadi kan saya kemarin 2 tahun lalu saya di Jogja ya. Jadi di Jogja itu sebelum kita sekarang ini sampai di prioritas destinasi super, itu sebenarnya sudah dikembangkan oleh pemerintah namanya CBT, Community Based Tourism. Nah, Community Based Tourism itu tiap-tiap desa itu memang diberikan bimbingan, pengarahan berdasarkan potensinya. Nah, jadi di Borobudur itu ada 20 balkondes, balai ekonomi desa. Majaksini salah satunya. Jadi Majaksini itu misalnya kopi, terus ada desa lain yang kemudian bambu, desa lain seperti coklat segala macam gitu. Nah, gitu. Jadi itu memang namanya pendekatannya community based tourism, termasuk hospitality. Jadi tiap-tiap di sana villa-villa, homestay. Jadi kalau balkondes itu untuk balai ekonomi desanya yang menyediakan tanah itu tanah bengkok desa, kemudian didanai oleh BUMN. Sedangkan yang homestay-nya itu punya masyarakat sekitar sana yang kemudian mau dibangunkan. Gitu. Ya. Jadi mereka dua-dua. Itu kenapa di Borobudur sekarang nggak perlu hotel bagus-bagus karena homestay itu dibuat standar sekarang. Gitu. Pega gue bilang Untungnya. ya kan? Pandemi ini Diajak lah kita. Cuman baru naik, terus pandemi kan, nah gitu. Itu baru 4 tahun terakhir ya, terus pandemi ini hampir 2 tahun lah. Wisata langsung Drop. Ya, sama begitu juga ngedrop semua. Makanya kita di YouTube, jadi gak ada kerjaan. Jadi salah satu udah provide kopi walaupun sedikit dari situ ya. Iya. Dari situ. Salah satunya. Ya. Dry-nya natural. Natural. yang kita ambil petani lagi sendiri dua di Patlawang. Tapi Empat Lawang juga petani sendiri. Empat Lawang, iya. Jadi Empat Lawang ini kan biasanya yang kita dengar itu biasanya kalau daerah Sumatera bagian selatan tuh ada Pagar Alam, ada Semendo. Nah, salah satunya sebenarnya Empat Lawang. Empat Lawang ini unik. Ini Sumatera Selatan ya? Sama, Sumbaksel. Dan namanya kopi Lampung itu sebenarnya kan Lampung banyak pedagang besarnya ya. Iya. Sebenarnya mayoritas tuh Sumbaksel sebenarnya dalam arti pemasoknya. Iya. Tapi kenapa kopi Lampung itu lebih murah? Karena kopi Lampung itu tempat industri itu ngambil. Kopi kapal api segala macam ngambil dari situ. Iya, mereka ngambilnya kan bulk ya, ngambilnya bulk. Karena ngambilnya bulk harganya pasti murah. Nah, gitu. Kalau kita lihat kopi dunia sekarang, terus Boleh dicobain nggak nih? apa nih? Boleh. Masih Bob, silakan ngomong. Nah, jadi kalau dari Empat Lawang ini unik ya. Kenapa unik? Karena Empat Lawang ini ada robusta dan ada robikanya. Ada arabikanya. Arabica dan Jadi robusta. disebutnya robika. Dia itu pangkal pohonnya itu robusta, ya kan ya. Terus dipopulasi sama arabika atas. Gimana? Campur robusta sesuai dengan arabika. Bisa. Di sini ada ya? Ada. Jadi rasanya ada pahitnya, ada asamnya, dan benar-benar kuat dua-duanya. Nah, itu. Iya. Hah? Enaknya dibuat kopi apa? Kalau sekarang ini, itu dijadikan rahasia kita jadinya. Jadi kopi bikin kangen. Nah, itu. Karena kita lihat tuh ini blendnya menarik ya, Blend jadi natural, ya. blendnya natural. Jadi daripada kita ngeblend ini ternyata begitu melihat sama resep kita, ini cocok ya rupanya karakternya. Ya, selama kita bisa karakternya didapat gitu kan ya, cocok gitu. Karena ya kita udah been around lah dalam arti kemana-kemana kita cari coba kopi susu gula aren. Saya pikir juga teman-teman juga bisa nyobain gula aren yang mana. Kita lihat deh campurannya yang mana gitu. Kalau bagi saya sih kalau kita udah kopi ya kita udah nyembrengin mulut-mulutnya semua rasa-rasanya bagus, yuk kita coba deh. Karena kita punya berbagai macam kopi, kita coba mixnya itu yang paling cocok yang mana gitu. Karena nggak mudah ya. Kalau kayak kopi tuku juga blendnya itu luar biasa. Dia 3 macam tuh. Tapi sekarang ini dia nggak jual lagi blendnya. Dulu pertama kali kopi tuku itu jual kan sama kemasannya.
Iya. Iya. Sekarang kalau ditanya habis. Nah, gitu. Itu bagus ya. Dan Iya. kan itu memang kerjaan yang tidak mudah. Iya, Ya, betul. punya ngeblend itu nggak gampang. Nah, skill sama taste. Ya. Taste, Jadi, iya. jadi kalau namanya kopi itu kan pertama, saya juga masih belajar ya, sensori ya. Kemudian kedua taste-nya gitu. Kalau teman saya yang jadi guru saya ini, dia tuh tinggal nebak, Mas ini kemarin ini pasti roastingannya 3 minggu yang lalu ya. Rasanya awalnya gini, ini akhirnya gini. Itu saya kirim ke Jogja, cuman gitu aja tadi di WhatsApp gitu loh. After taste kan dia tahu, ini roastingnya udah lewat 3 minggu ya Mas, ini begini, gitu. Ini kurang kering, ini begini. Gilanya kopi itu kalau kita di B18 aja nyium-nyium parfum, gimana cara netralnya nyium kopi? Iya. Balikin lagi. Iya, memang sekarang yang tren apa-apa nggak pasti kopi. Nah, kan? Iya. Anak STEM. Zaman-zaman dulu kalau ada step-step gitu, masukin kopi aja. Habis ngaibon juga. Langsung netral dong sama kopi tuh. Dulu zaman kita ngedrop aja juga gitu. Kopi gitu. Ayo coba jemsel di belakang. Ayo. Kok ikut ketawa ya? Senyum-senyum manis, senyum banget tuh. Karena dia juga pernah ngalamin kali. Udah pasti tuh yang rambutnya pendek. Makanya ya kan. Mungkin para sahabat lintas Melawai, Ibob nih sudah mendetil, tapi jangan habis-habis. Kita tanya lagi nih sahabat kita nih. Mau tanya apa sih? Apa sih? Mungkin Anki Yes. ada planning kesananya selama ada di Indonesia. Pengennya sih habis belajar di sini mau buka juga. Mungkin The Yard Part 2 kali ya Mas ya. Part 2, Part 3, Part 2, Part 3, Part 4 mana tahu. Di selatan dong, biar kita bisa nongkrongnya enak. Kita cari tempatnya dulu ya. Nah, Harus hunting, jadinya biar tempatnya yang cozy, yang asik. iya. Rencananya gitu aja. Ya tuh di yang di tempat kita syuting apa M-Block ya, itu juga banyak ya, bagus ya. Bagus tuh. Sendiri dong. Oh sendiri ya, buat parkirannya gampang. Iya apa. dong. Biar kita Kan pakai halaman buat konsep syuting alam. terus ya. Iya. Iya. Jadi lebih ke situ aja. Iya. Tapi kita kalau syuting Jakarta di sini aja. Iya, Jakarta Timur ya. Boleh. Boleh gak Bob dipakai? Welcome, very welcome. Anytime. Pakai dong. Pakai udah Cuma jangan dikasih. yang gambarnya beringin. Oh jangan. Yang tulisan The Yard ya, tetap tulisannya Itu The kan Yard. beda. Dan Itu depannya dong. Oh, drama banget sih ngomong. Anak sekarang nggak ada yang tahu loh kode-kode. ini nggak ada. Apa? Kita kan SMA kan banyak. Kita ngikutin kampanye sudah lama terpakai loh. Iya, bebas. Mana yang kos gratis. Udah dress up katanya hijau, ya udah nggak apa-apa. Iya kan? Pakai baju kuning katanya merah, oh ya udah ganti lagi. Saking hura-huranya, kalau Iya. sekarang nggak tahu beringin. Iya ya. Kasihan ya. Ki, Ya. selama di sini nih kan bikin ini, mau bikin lagi. Terus makanan. Dia mau desain mau desain baju loh. Insya Allah. Nah, baju muslim. Insya Allah ya. Dong. Lagi on the way ke situ rencananya. Nanti kamu kan? Oh, bagian Bagian fotonya foto? tetap, bagian promosinya tetap. Tetap ya. Ada bagiannya. Don't worry. Ya, Insya Allah mau doanya aja. Karena emang salah satu passion aku ya baju gitu. konsumsi After baju. kopi dari sini. Misalkan konsumsi mau makanannya tetap Dewi. Oh ya, warteg ya. Ya Allah itu ya berapa? 160 warteg karisma giling. Deh tuh. Gila Iya, kan itu ya kan? Next time ya kita Iya. samperin ya. Dari 2 tahun dari tahun kemarin ya. Kita nggak Iya, jadi ya. Dia inget. Dia inget janjinya Bu. Di mention terus bener. Oh iya. Sabar ya, Eka buatin janji ya. Ibu sibuk. Nah sekarang Bu Maya nih. Mangga Bu Maya. Pak. Iya. Cerita dong Bu Maya. Kalau kamu selain nemenin suaminya nih ngerosting, kira-kira gini-ginian siapa yang bikin ya? Ini mantap loh rasanya. Aku biasanya Teh leci ini. Terus, Nek. Gue nggak pernah minum air putih. Nah.
Jadi kalau teh nggak enak, gue langsung. Iya, kita udah tahu kok. Gue udah tahu nih teh 10 kali seduh, 50 kali seduh. Iya. Kemarin. Iya. Itu Namanya Teh. kemarin. Teh celup rombongan ya. Benar, lu aduk-aduk, lu campur-campur, gue tahu. Nah ini enak. Iya, Ini cara benar. bikin nih resep. Memang kita Benar. sih, aku suka nyobain, tapi maksudnya memang beberapa kali try and error ya. Kebetulan kita juga ada temen yang emang penggemarnya Yang di mana aja minumnya es teh. SCT. Di mana aja. Terus dia bilang, ini enak, ini nggak enak nih. Ah. Jadi akhirnya memang kita butuh masukan ya. Betul. Butuh masukan Ini mana yang kopi, gue dari teh. Jadi kalau ada di satu tempat mereka ngopi, gue teh. Nah ini cocok. Alhamdulillah. Nah, berarti ada flavor lain. Ice lemon tea. Cuman kita sort of lemonnya. Iya. Tapi malu-malu dia gitu bilang. Biar saya sini betah bu. Siap, Ya balik terus ya. Tapi BTW ini kopinya jendingin dulu langsung. Oh, ini punya yang tadi belum habis. Jadi ini kasih lagi. Namanya apa bang? Ah, Ini ini namanya Vietnam Drip. Karena gini, karena kopi itu rasa waktu panas menurun sampai dingin tuh rasanya beda semua. Oh iya, iya. Itu kenapa kan kalau kita pernah nyobain kayak misal kayak modelnya Jap Style ya, Tokyo Style pakai es. Itu kan beda soalnya. Jadi begitu dia panas langsung kena dingin, itu rasanya beda. Iya, iya. Sama daripada kita tunggu dingin gitu. Iya. Nah, jadi itu kopi itu spektrum rasanya itu gitu. Iya great. Nah, dari suhunya juga beda gitu ya. Jadi kenapa ada ini ada apa? Ada smell, kemudian ada taste sama ada after taste gitu. Kenapa ada bedanya kopi ini harus direbus, kopi ini harus airnya panas? Itu apa tuh kira-kira? Endul. Oh, kalau kopi itu biasanya kita udah punya standar tertentu lah. Ya, kopi itu diseduh tuh antara 92 sampai 94 kalau nggak espresso. Manual brew rata-rata di situ. Terlalu panas dia akan angus. Gitu. Jadi rasa pahitnya, bitternya naik. Gitu, rasa pahitnya. Oh. Nah, gitu. Kalau rasanya terlalu rendah, dia kurang bagus kecuali espresso. Kenapa espresso kan di press nih? Iya. Jadi suhu dia di 84 sampai 88 gitu, karena dia ada pressure di situ. Jadi ekstraksinya, nah yang namanya ekstraksi ya. Jadi ekstraksi antara kopi dengan apa? Dengan airnya itu optimal di situ. Oke. Kalau saya ini kan suka kadang-kadang kalau kemana-mana pasti kopi susu nih. Iya. Apakah ada misalkan pastilah kopinya udah jagoannya. Apakah ada susu tertentu misalkan nggak mesti pakai yang ini yang Evaporade apa tuh namanya Iya. evaporate ya? Kalau kopi, nah, itu, Susunya susu apa? jadi kalau susu itu juga punya pengaruh ya. Iya. Nah, secara garis besar susu yang dipakai itu kalau di kopi itu antara SKM, susu kental manis, dengan UHT. Ya. Itu begitu dicampur dengan kopi, nah itu kita juga nyobain berbagai macam kopi. Ya, karena komposisi yang Komposisi Iya. yang bedain ya. Belum nanti kalau tambah kompleks lagi begitu ditambah air dengan es batu, itu juga komposisi lagi. Waduh. Nah, jadi kenapa? Jadi Ya. yang evaporate itu yang asam-asam kayak carnation cair itu lebih kacau lagi tuh. Iya, jadi memang itu kita memilah berdasarkan karakter yang kopi yang kita punya. Oke. Gitu. Ada orang suka pakai Greenfield, ya kita nggak usah ngomong merek, berbagai macam merek memang gitu. Iya. Karena mereka pasti udah menyesuaikan dengan karakter kopi yang mereka mau. Saya mau nonjol ini kopi saya ngerasa kayak gini. Maka pakai susunya ini. Iya. Susunya diganti, rasanya beda, kopinya diganti, rasanya beda. lagi. Oh iya. Kira-kira. Tuh. Masih Bob, saya mau nanya lagi. Ini gula arennya dari Jawa lagi. Gula aren. Oh, ini. Enak loh gula arennya. Kopi gula aren. Betul. Jadi gula aren sih sebenarnya nggak tergantung dari asal dari mana. Cuman karakternya ya harus sama dengan rasa kopinya. Contoh, gula aren itu ada yang kadang-kadang terlalu gosong, ya. Itu rasanya beda, gitu. Jadi kita kalau gula aren ya harus kita rasain dulu. Oke nih pas nih, masuk nih. Begitu nggak masuk kita nggak pakai. Nggak rugi nih. Kenapa? Kayak gel loh, saking kentalnya tadi tuh. Oh kental ya deh. Iya. Ibu, gue juga jualan gula aren. Nanti gue coba tes.
Ibu. Ya. Tadi sampai di mana tuh? Sampai di Gularen. Oh, Gularen. Sampai lu mau ngasih tester katanya. Iya, jadi terima kasih sama Pesan sponsornya. sama kemilan-kemilan kecil juga nanti tuh. Ada kuaci yang sudah tinggal makan doang. Ada. Kue pancong ada kue pancong. Nggak ada. Itu bahaya itu. Cocok kan? Ibu Maya, ini atau juga Ibu boleh masalah parkiran apa itu aman apa maksudnya enak ya, luas ya, karena tadi saya lihat begitu saya mau masuk mobil udah banyak banget gitu, akhirnya saya parkir di rumah sakit gitu. Itu luas ya, cukup berapa mobil kira-kira Ibu boleh Maya? Ya, kalau mobil ya antara 7 sampai 8 ya. Sampai 8. Ya, lumayan lah, ada tempat motor juga sebelah kiri. Kemudian ya, tadi kalau kepepet kayak tadi sih gak ada banyak ya, depan kita ada Alfamidi sih. Oh, tadi kita Jadi- parkir situ penuh juga. Iya. Akhirnya masuk UGD. Rumah sakit itu Kramat Jati ya kan. Untung sekarang ini bisa. Sebelumnya tenda Covid semua di situ, Bro. Oh ya. Karena ini kan rujukan kan, soalnya Iya. LRS ini kan rujukan gitu. Ini halal semua ya? Alhamdulillah halal. Jadi kalau makanan, minuman, nggak ada alkohol, nggak ada apa, semua halal insya Allah. Jangan deh. Tadi saya dengar ada buat roti, ada roti apa? Enggak, nanya. Kayaknya lapar ya. Kalau yang di sebelah kiri gue ini kan buatan apa resep warisan apa Makaroni skuter. Nah, itu udah terlalu sering kita cobain. Kalau roti kan beda-beda tipis gak apa wiwit gitu. Tadi yang lo makan apa aja? Serabi, makaroni. Nah, sama itu tumpengnya nasi ungu. Nasi biru. Oh, nasi biru. Ya Allah. Lebih baik salah dibenerin daripada salah didiemin kan gitu. Udah disleksia, buta warna. Gue baru kali ini, tapi enak banget. Enak banget. Gue tuh sampai sepiring mentung gitu kan. Ada ayam yang disiwir-siwirin, terus apa ininya, perkedelnya. Lapar beneran ya. Ember. Maklumin selama wabah corona ini kan nggak jauh dari warteg. Tapi ini halal semua dong. Insya Allah. Nah, kalau kesini nih kira-kira kan ada pencinta kucing, anjing. Boleh bawa binatang nggak? Oh, kita prefer enggak ya. Jadi pet is not allowed lah. Yes. Nah, Iya. Jadi jelas karena Nanti. karena ada beberapa orang yang memang nggak suka anjing, ada juga nggak suka kucing kan gitu ya. Belum dari sisi nanti higienis, Iya. jelas. Kalau dari tempat makan tuh higienis. Bener-bener. Dan di Condet itu kalau aku lihat nggak ada anjing dari Iya. ujung juga jalan. Darah gue. Jadi memang bukan nggak ada temannya juga dari sini. Iya. Gitu. Karena kopinya emang darah gue, Bob. Hati-hati loh. Pulang dilamar. Iya. Dicegah. Jalan jidah. Bisa. Tinggal ditanya farmnya apa? Iya. Farmnya apa? Farm. Bogel ih. Apaan sih kandus? Apalagi nih yang diomongin Bu Maya? Kira-kira Bu Maya nih Itu bisa apa yang kalau anak-anak sekarang apa? GoFood. Nah, GoFood kerja belum? Nah, jadi sementara ini kita dulu ada, cuman akan ada gitu. Karena kita ngeliat juga di GoFood itu kan harga jadi lumayan mahal ya. Iya. Ya, karena Berubah ya harganya. harga lumayan mahal, platform juga lumayan mahal. Jadi mungkin kita kalau nanti mau online ya kita buat mungkin inquiries-nya dari online kita sendiri Iya, gitu ya iya. ke depannya. Karena cita-cita sih masih mau menyuguhkan kopi terbaik dengan harga yang terbaik sebenarnya. Oh. Karena sebenarnya ya kopi itu harganya nggak usah mahal-mahal banget ya. Alhamdulillah bisa dapat yang terbagi. Ya. Nah, Iya. Ya sih itu. Dan di sini kita harapkan juga orang pengalaman tuh ngerasain sendiri di tempatnya, gitu. Iya. Ngerasain yang fresh brew-nya ini, gitu. Makanya kita berusaha untuk tempatnya senyaman mungkin. Dan terus terang di sini konsepnya juga ngeraih untuk anak-anak muda ya. Iya. Jadi bukan cuma untuk ngafe-ngafe kongko-kongko, tapi juga mungkin mau ngerjain tugas, Iya. belajar. Kemarin ada beberapa yang teman-teman anak-anak kuliahan di sini bikin tugas ya, Tugas, ya, ya. ngerjain tugasnya di sini.
ada yang syuting juga. Syuting, Gitu. ya. Yang tugasnya ini gitu. Jadi oke, kita Mungkin nanti Wifi ya, ada wifi-nya ya. Bagus lah, jadi anak-anak juga terarah, nggak Ya, kemana-mana. betul, ada betul. tempatnya. Itu penting Ya. loh, kadang-kadang satu tempat itu malah menyelamatkan anak-anak cewek. Ya. Pertama yang ditanya nanti pasti masuk aja Mas, gak apa-apa. Yang ditanya pasti gini, ada wifi-nya nggak gitu? Iya. Pinnya apa, ininya apa ya gitu ya? Sama colokan deh. Iya, kalau kan ada tiap titik. Ada colokan listriknya nggak ada nih. Apa nih? lagi nih. Ini ya, ini V60. Dikasih lihat Sam. Nah, V60 ya. Ini kopinya adalah Java Preanger yang semi wash. Java Preanger. Nah, Kayak teh. ya. Ya, awalnya kita. Jadi Java Preanger ini Jawa Barat ya. Namanya Preanger. Ya, Preanger. Tapi sebenarnya biji kopi sendiri asalnya dari Sumatera Utara. Wow. Namanya Sigara Rutang. Sigara Utang itu kalau dalam bahasa Bataknya artinya si pembayar hutang. Oh. Jadi petani itu menanam kopi ini biasanya hasilnya untuk bayar hutang. Dan ini emang jadi varietas ini yang udah di unggulan. Kenapa itu? Jadi pemerintah itu menanam ini di Jawa Barat karena kebetulan iklimnya itu cocok. Oh iya iya. Sama-sama 1.200 ke atas di atas permukaan laut. Iya iya. Hah? Kenapa? Arahnya ini Arabica. Iya, Sigara Rutang Arabica. Dan ternyata walaupun asalnya dari Sumatera, di sini dia punya ciri khas sendiri lagi, nggak sama dengan kita. Iya, Jadi dibilang single originnya Java Preanger gitu. Makanya dia disebutnya disebutnya apa? Java Preanger kan? Java Preanger, Tidak disebut Sigara Rutang yang dari Sananya, karena bisa sampai di sini walaupun dengan apa ya ini yang sama ya, bibitnya yang sama. Sama. Jadi Karena kelembaban, ketinggian, kadar tanah, kondeman tanah dan lingkungan. Jadi kopi itu sensitif. Jadi khasnya kopi itu dia bisa menyerap aroma di sekitarnya. Iya. itu yang menjadi ciri khasnya dia. Oh. Nah, tiap daerah di tanah Beda-beda. beda-beda. Iya. Keren juga. Kalau Jawa Barat kan banyak mungkin kebun teh, makanya baunya lebih kayak Oh gitu. Ini ya. Kopi, ya, gitu ya. Di Bali juga ada tuh daerah kopinya, tapi di Bedugul. Munduk. Ya, ini nah ini bang dia punya kopi kita Kintamani Natural. Itu saya ngambilnya emang dari Kanggo Farm dari Bangli Kintamani. Iya. Nah, kebetulan yang petaninya dan prosesornya itu memang dia masarin langsung gitu. Jadi saya ambil langsung dari sana dan rasanya enak. Iya ya. Ya, selama ini ya di atas 1.300 DPL dari Bangli. Hebat ya, Ibu ya. Iya. Buat para sahabat lintas Melawai ini luar biasa nih, sahabat saya nih. Aduh. Ini boleh minum kopinya ya? Oh boleh, silakan. Silakan diminum. Mumpung panas. Racikan teman saya namanya Ibo. Ini soalnya apa? Golden time-nya ini pas saat ini. Yang pengen kan ngeliat ini kan, sini. Ini dijual ya? Iya. Aduh. Ini rasanya fresh, fruity ya, citrus gitu. Asam Nah, nggak begitu asam. Asamnya mild, jadi asamnya medium sebenarnya, nggak terlalu asam gitu. Cuman fruity. Nah, ini kalau kita buat kayak Japanese atau nggak di on ice gitu, udah kayak jus aja nih. Ya, nih, udah kayak jus segar gitu ya. Karena rasa fruity-nya menonjol, kuat. Jadi nanti kapan-kapan buat para sahabat lintas Melawai boleh dicoba apa aja. Bilang aja gua anak LM. Om Ibo kan langsung bilang kalau temennya Edi Bogel ya. Iya. Buat para sahabat lintas Melawai mengenai kopinya Om Ibo paling tahu semua tahu. Dikemasnya dengan cerita-cerita yang sangat menarik, tapi kalau dia sangat kelamaan juga nanti takutnya bosan. Kalau gitu langsung aja datang ke sini ya. Udahlah langsung coba ya, jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore, mencuci mata sambil mengeceng dia di lintas Melawai. Muda-mudi selalu pasangan sia. Buat para sahabat lintas Melawai, coba colong kisnya kasih.